Annyeonghaseyo, selamat datang kembali di podcast Kan. Di sini saya Sayal Maudi selaku host podcast kali ini. Nah, di depan saya sudah ada Bapak Komar Sutria selaku dosen dari Departemen Kimia FMIPA Institut Pertanian Bogor atau IPB dan juga selaku lead asesor dari skema akreditasi laboratorium pengujian Kan. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Gimana Mbak Sela, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat juga. Semangat sih Pak, saya hari ini ketemu Bapak. Harus. Iya, harus ya Pak. Oke. Jadi podcast kali ini kita akan membahas terkait sertifikasi penerapan persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian berdasarkan SNI ISO 17025 tahun 2017 di lingkungan universitas. Nah, penerapan SNI ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa lab-lab di universitas ini beroperasi sesuai dengan standar internasional. Karena SNI ISO 17025 tahun 2017 merupakan standar internasional yang mengatur kompetensi laboratorium penguji dalam melakukan proses pengujian. Nah, sebelum kita membahas secara lebih spesifik lagi terkait penerapan SNI ini, boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, secara singkat aja terkait standar ini dan juga seberapa pentingnya standar ini untuk diterapkan di lab universitas. Baik, makasih Mbak Saila. Tadi sudah disampaikan, saya kira ISO 17025 itu kan merupakan persyaratan yang diarahkan bagi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Jadi kurang lebih kira-kira begini, siapapun Anda yang punya laboratorium, kalau laboratoriumnya ingin menjadi laboratorium yang kompeten, ISO bilang ya terapkanlah standar ini. Nah, jadi kan simpelnya begitu ya. Jadi siapapun yang punya laboratorium, kalau laboratoriumnya ingin kompeten, maka terapkanlah 17025. Nah, kemudian bagaimana ini dikaitkan dengan atau relevansinya dengan laboratorium yang ada di perguruan tinggi, kan? Barangkali selama ini kita mungkin melihatnya bahwa 17025 ini seolah-olah hanya diperuntukkan bagi laboratorium jasa gitu ya, kira-kira begitu. Padahal kalau kita melihat substansi esensinya sesungguhnya standar ini tidak hanya untuk laboratorium jasa. Siapapun laboratorium yang mengklaim atau melakukan kegiatan pengujian atau kegiatan kalibrasi, maka itu bisa atau comply dengan 17025. Nah, sekarang kita lihat ke perguruan tinggi. Kita tahu ya bahwa perguruan tinggi itu gudangnya laboratorium banyak sekali, berbagai macam laboratorium ada di perguruan tinggi ya. Walaupun mungkin kita bisa melihatnya ada laboratorium yang khusus untuk pendidikan, praktikum, kemudian penelitian, maupun memang ada laboratorium yang untuk pengabdian ke masyarakat. Tapi kalau kita tarik substansinya, baik itu pendidikan, praktikum, penelitian, maupun pengabdian masyarakat, ya intinya mereka melakukan testing. Ya kan? Betul, Pak. Ya kan? Melakukan testing, melakukan pengujian, sehingga menjadi relevan mereka untuk menerapkan 17025 ini. Gitu. Kemudian yang kedua, saya melihat relevansi 17025 di perguruan tinggi itu adalah concern kita siapapun ya, kalau memang melakukan testing, maka kita akan memproduksi data. Iya, betul. Ya kan? Pasti ada data. Pasti ada data. Iya. Nah, sehingga saya sering menyebut laboratorium itu adalah pabrik data. Ya kan? Data itu bisa untuk tujuan pendidikan, mereka belajar praktikum, bisa untuk penelitian, mereka akan perlu data. Bahkan yang umum adalah bagaimana data itu untuk dimanfaatkan sebagai informasi quality dari satu produk dan itu di perusahaan. Gitu. Dengan kualitasnya ya, hasil pengujian. Jadi kaitannya dengan penelitian, di mana kita concern untuk pengembangan keilmuan,
dan itu dimulai dengan data yang baik, gitu kan? Jadi menjadi penting ya laboratorium di perguruan tinggi untuk mengembangkan keilmuan berbasis riset ya data, maka data yang digunakan untuk pengembangan keilmuannya adalah data yang valid, data yang akurat, data yang teliti, dan itu hanya bisa dipenuhi kalau kita mengelola laboratorium secara profesional. Ya kan? Acuannya atau toolsnya ya pakailah 17025. Kira-kira begitu. Jadi baik Pak. Jadi kan tadi penerapan ini bisa oleh siapapun ya Pak yang ingin menerapkan SNED untuk si laboratorium pengujiannya. Dan juga tadi kan dari hasil-hasilnya laboratorium kan public data, betul Pak. Jadi kan banyak hasil-hasil data yang diperoleh, apakah itu sudah sesuai atau belum. Nah dengan adanya SNED ini bisa untuk sebagai monitoring hal itu juga. Oke Pak. Nah sejauh ini penerapan SNI 17025 tahun 2017 di lingkungan akademisi khususnya di universitas di Indonesia. Menurut pandangan Bapak bagaimana ya Pak? Mungkin kita flashback sedikit ke belakang ya. Sebelum kita bicara Undang-Undang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian nomor 20 2014 ya. Ya kan? Nah, mundur ke belakang ya di kisaran tahun 2000 2001 itu legal aspek kan BSN itu kan basisnya adalah peraturan pemerintah dan Kepres. Nah, itu di sekitar 2000 dan 2001. Nah, sebenarnya ya, saya melihat perguruan tinggi itu dari awal juga sudah cukup concern ya ke standar 17025 ini. Jadi saya masih ingat di tahun 2000-an ya sejalan dengan PP dan Kepres tadi, Kemenristek Dikti waktu itu merilis satu program yang disebut dengan program standarisasi laboratorium. Itu di kisaran 2001 sampai 2003 lah. Jadi berdekatan di situ. Jadi Kemenristek Dikti sudah sudah mulai aware gitu ya dengan standar ini. Dan waktu itu di 2001-2002 itu mulai ada tuh laboratorium perguruan tinggi yang terakreditasi dengan memanfaatkan skema hibah standarisasi laboratorium itu. Salah satunya misalnya saya bisa sebut ya laboratorium di IPB, kemudian laboratorium di Universitas 11 Maret. Ya, mereka itu sudah mendapatkan akreditasi dari sekitar tahun 2002-an gitu. Jadi ya cukup concern kita gitu ya. Terus dari situ berlanjut ke program-program bagaimana Dikti khususnya di sini mencoba mengakselerasi memasyarakatkan akreditasi 17025 ini di perguruan tinggi. Nah, di Dikti sendiri di tahun 2009 sampai 2012 ya, kebetulan saya ada di tim di situ. Kita juga memberikan hibah laboratorium science ke perguruan tinggi di Indonesia. Jadi di 2010-an itu misalnya Universitas Syekh Kuala gitu ya di Banda Aceh, sampai ke Universitas Halu Oleo di Kupang. Itu dia memanfaatkan skema hibah laboratorium sains ini. Dan mereka diberikan insentif ya oleh Dikti sampai kemudian laboratoriumnya mendapatkan akreditasi. Terus berikutnya mundur lagi ke sini ya. Kebetulan perguruan tinggi itu mengembangkan jabatan fungsional bagi para ASN yang bekerja di laboratorium. Ada jabatan fungsional untuk pengelola laboratorium. Namanya itu adalah Pranata Laboratorium Pendidikan. Pranata Laboratorium Pendidikan itu ditetapkan sebagai jabatan fungsional pada tahun 2010
ya, 2010. Dan ya di antara tupoksi mereka sebagai pengelola laboratorium itu semangat prinsip-prinsip 17025 itu dimasukkan sebagai bagian tupoksi dari mereka. Iya. Jadi dari awal kita cukup concern dengan sistem manajemen laboratorium ini, bahkan terakhir-terakhir ini masing-masing perguruan tinggi juga secara internal mengakselerasi laboratoriumnya untuk menerapkan 17025 ada dan supaya mendapatkan akreditasi. Jadi di setiap perguruan tinggi itu ada program-program, ada skema gitu ya, memberikan insentif laboratorium yang mau ya mengajukan akreditasi, mengajukan proposal ke universitas, ke institutnya, kemudian didanai dan akhirnya mendapatkan akreditasi. Cukup panjang. Terus ya terkait dengan 17025 ini di perguruan tinggi itu sekarang sudah dimasukkan di dalam kurikulum. Oh, sudah ada di kurikulum juga. Ada di kurikulum, terutama di sekolah-sekolah vokasi gitu ya, terkait dengan standarisasi. Di situ sistem manajemen secara umum termasuk di dalamnya 17025 itu sudah sudah dijadikan menjadi kurikulum di dalam mata kuliah. Jadi ya kira-kira seperti itu ilustrasinya. Jadi luar biasa menurut saya. Iya, luar biasa sih Pak. Mulai kan jadinya untuk lab-lab pendidikan juga pasti kalau diberikan kesempatan seperti itu pasti ingin juga sih ya Pak. Ya. Karena kan manfaatnya juga banyak. Dan tadi juga walaupun memang prosesnya cukup lama ya seperti yang tadi Bapak sebutkan, tapi manfaat yang diterimanya juga lebih besar lagi gitu. Ya. Iya. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Ilustrasinya Pak sudah cukup jelas sekali. Untuk juga para penonton nanti ya pasti sudah sangat jelas juga. Oke Pak, selanjutnya menurut Bapak bagaimana perbedaan laboratorium yang sudah menerapkan SNI 17025-2017 dengan yang belum? Mungkin Bapak pernah ada pengalaman terkait hal itu Pak, bisa di-sharing ke kita. Baik, jadi seperti disampaikan tadi, intinya adalah standar 17025 ini akan mengarahkan kita untuk menjadi laboratorium yang profesional, ya, kompeten, dan clue pentingnya adalah bagaimana aktivitas laboratorium itu di dalam memproduksi data, menghasilkan atau bisa menggaransi data yang dirilis setiap kali dari laboratorium itu adalah data yang valid. Ya, data yang valid, akurat, dan teliti. Kenapa? Ini menjadi penting ya, karena data itu akan digunakan untuk berbagai macam kepentingan atau keperluan. Untuk publikasi kalau di penelitian kan, untuk menilai quality dari satu produk kalau itu di industri gitu ya. Nah, di situ esensi pentingnya adalah penjaminan mutu yang begitu ditekankan di dalam penerapan 17025. Kita harus memastikan setiap data yang kita rilis ya mestinya itu harus lolos dari penjaminan mutu. Jadi jangan sekali-kali kita merilis data untuk keperluan apapun, data tersebut tanpa melewati sistem penjaminan mutu. Dan itu menurut saya kritikal yang penting ya bagi laboratorium, dan itu akan bisa dilakukan dengan baik kalau kita menerapkan standar tata kelola laboratorium yang profesional. Dalam hal ini 17025 akan mengarahkan kepada kita bahwa kita akan berupaya semaksimal mungkin data yang kita rilis dari laboratorium hanya data yang bermutu saja. Jadi jangan hanya asal data. Nah, itu yang saya lihat ya. Itu yang saya lihat ya. Jadi itu bedanya
laboratorium yang dikelola ala kadarnya gitu ya, tidak ada sistem atau standar yang diadop dibandingkan dengan laboratorium yang memang mengadopsi standar sistem manajemen mutu yang yang profesional ini. Apalagi kan saya yakin 17025 ini dirilis ya berdasarkan pengalaman yang cukup panjang ya, dari tahun 78 sampai sekarang 2023 ada beberapa kali updating, diterapkan di di seluruh dunia kurang lebih gitu ya. Jadi memang merupakan standar yang sudah teruji gitu ya. Dan memang kalau kita bisa ya menerapkan ini secara konsisten, maka kita akan terhindar dari melaporkan atau memproduksi data yang salah gitu. Bayangkan kalau data yang digunakan untuk publikasi riset, pengembangan keilmuan gitu ya, itu datanya salah ya, karena tidak ada penjaminan mutu. Bayangkan kalau kita melaporkan data terkait quality suatu produk, barang yang akan dirilis ke masyarakat atau katakanlah diekspor, ternyata datanya itu salah, barang yang baik mungkin dibilang jelek, barang yang jelek mungkin dibilang baik gitu. Nah, di sini bahayanya. Jadi di situ saya kira hal yang penting ya, esensi dari pentingnya laboratorium menerapkan standar tata kelola, dalam hal ini adalah ISO IC 17025, karena itu barangkali tidak akan didapatkan secara konsisten kalau kita tidak menerapkan sistem manajemen itu ISO IC 17025 ini. Saya kira begitu. Iya, baik Pak. Benar sih Pak. Jadi kan yang seperti tadi ya, data-data yang diperoleh itu pasti valid ya kalau sudah menerapkannya juga. Dan esensinya juga tadi ada critical point seperti jaminan mutu, hasil pengujiannya juga pasti insya Allah terjamin dan valid. Dan itu juga pastinya akan memberikan manfaat untuk para peneliti. Karena nanti dipublikasikan, kalau misalnya hasilnya nggak baik, wah bahaya. Dan juga tadi produk ya Pak, kalau misalnya dikatakan baik padahal tidak baik, itu juga memberikan resiko untuk masyarakat juga. Jadi ilmu yang dikembangkan juga menjadi salah karena datanya salah gitu ya. Kira-kira begitu. Ala kadarnya itu ya Pak. Baik Pak. Nah, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Komar mengenai penerapan SNI ISO 17025 tahun 2017 di lingkungan universitas. Setelah ini kita akan membahas lagi lebih lanjut dan lebih seru lagi terkait dengan kesulitan dan juga keuntungan dari penerapan SNI ini di lingkungan universitas. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kita akan kembali setelah yang satu ini.